Dari Rela RSSA. Izin bertanya Ibu Yesi, untuk pasien dengan hiponatremi namun tekanan darah tinggi, apakah tak diperlukan diet darah? Ibu Yesi silakan. Oke, terima kasih Mbak Hanida. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Ini sepertinya kontra ya. Di satu sisi dia hiponatremi, tapi di sisi lain dia tensinya tinggi. Apakah ini perlu diet rendah garam? Ya, kalau untuk kondisi ini kita lihat dulu ya. Memang tidak bisa sendiri juga karena hipertensinya itu penyebabnya itu tidak hanya dari asupan natrium. Jadi kalau misalkan penyebabnya bukan asupan natrium, dari faktor stres misalkan atau dari obat-obatan yang bisa menyebabkan hipertensi, itu kita tidak terlalu ketat pemberian strict natriumnya. Jadi kalau misalkan dia hiponatremi, kita atasi hiponatreminya, tapi untuk hipertensinya biasanya dokter memberikan obat antihipertensi. Jadi harus bekerja sama dengan dokter yang merawat juga untuk pemberian terapi hipertensinya. Jadi biasanya kita atasi dulu hiponatreminya karena itu akan berefek ke keseimbangan cairan elektrolitnya. Gitu. Makasih, mungkin bisa membantu menjawab. Terima kasih banyak Ibu Yesi jawabannya. Dan selanjutnya bisa ditampilkan. Dari Fatorani RSUD Kraton Pekalongan. Izin bertanya kepada Ibu Yesi, bagaimana mempertahankan BB pada pasien stroke dengan NGT pada jangka panjang? Apakah boleh memberikan sonde dengan kemudian lebih tinggi daripada perhitungan untuk memberikan BB jika BB mulai beraktivitas? Silakan Ibu Desi, Ibu Yesi. Oke. Ini yang pertama saya menggarisbawahi dulu untuk pemakaian NGT jangka panjang ya. Biasanya tidak dianjurkan juga untuk pemakaian jangka panjang. Apalagi jenisnya itu harus sesuai ya, untuk yang 10 hari kah, untuk yang 1 bulan kah penggunaan NGT-nya. Tapi kalau untuk jangka panjang lebih dari 1 bulan, sebaiknya tidak menggunakan NGT lagi. Jadi bisa per gastrostomi atau yeyunostomi gitu bisa dilakukan. Nah, untuk pemberian enteralnya, kita bisa berikan enteral yang seimbang atau tergantung dari kebutuhannya atau kondisi pasien saat itu. Kalau misalkan dia membutuhkan protein yang tinggi, misalkan pada kondisi yang masih ada inflamasi, masih hipoalbumin, dengan malnutrisi kita bisa berikan protein yang tinggi. Dan itu diberikan secara bertahap juga, jadi tidak langsung kita berikan langsung tinggi, misalkan mulai dari 1 gram dulu, kemudian kita naikkan jadi 1,2, dan akhirnya bisa sampai 2 gram. Namun untuk karbohidrat, nah ini karbohidrat harus hati-hati karena penyakit stroke ini kan kondisinya memang didasari dari beberapa penyakit, diantaranya itu salah satunya kan adalah karena diabetes. Jadi kalau misalkan pasien dengan malnutrisi kita berikan karbohidrat tinggi, itu bisa berefek terhadap kadar gula darahnya. Kalau saya rekomendasinya jadi tidak diberikan tinggi ya, diberikan sesuai rekomendasi aja, jadi maksimal 60% begitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Yesi sudah terjawabnya pertanyaannya dengan jelas. Dan selanjutnya untuk Ibu Meike bisa ditampilkan. Dari Ayu di Kediri, untuk jantung, mengapa pasien penyakit serangan jantung mayoritas riwayatnya selalu berhubungan dengan gangguan lambung seperti gastritis? Apakah memang ada hubungan patofisiologis? Silakan Bu Meike. Ya, jadi begini, apakah ada hubungan dengan gastritis? Sebenarnya tidak selalu, ya. Karena sebenarnya gini tadi, ada gejala yang terutama sebenarnya lebih sering dialami wanita, gejalanya itu menyerupai emah. Makanya kadang kita terkecoh, kayak perutnya terasa kembung, penuh, bergas jadi sendawa terus ya. Jadi makanya cenderung abai. Tapi apakah kemudian pasien yang gangguan lambung akan menjadi gangguan jantung? Tidak. Tidak seperti itu ya. Cuma karena kita abai terhadap sign simptom yang ada, mengakibatkan kita terlambat untuk artinya underdiagnosis ya, tidak terdiagnosis dan resiko progresivitas akibat penyakit tersebut menjadi lebih tinggi. Jadi ini
Tidak ada hubungannya sebenarnya, cuman gejalanya memang mirip, memang gejalanya mirip. Ini kalau mau meyakinkan sebenarnya memang kita harus dilakukan pemeriksaan reguler. Kita anjurkan sebenarnya untuk melakukan pemeriksaan MCU secara berkala. Artinya kalau keluhan ini berulang, kita perlu mendeteksi sumbernya lambung atau gangguan dari jantung itu sendiri. Ya, itu Mbak. Ya baik, Bu Mega, terima kasih banyak. Jadi tidak langsung berhubungan, Bu, itu memang gejala penyakit jantung pada perempuan kadang-kadang menyerupai gastritis karena mual, kadang sebah juga ya Bu ya, sering seperti itu. Karena memang saat jadi gangguan jantung itu jantung bisa menekan lambung sehingga muncullah gangguan-gangguan seperti gastritis. Selanjutnya untuk Bu Mega lagi saya tampilkan. Dari Maya di RUSDPA. Izin bertanya pada narsum 2 Bu Mega. Pada penyakit jantung kadang disertai dengan kenaikan ureum dan kreatinin. Apakah perlu diet pembahasan protein? Bu Mega silakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Mayang. Ya, jadi begini, sumbernya bukan penyakit ginjal itu sendiri ya sebenarnya. Kenapa ada kenaikan ureum dan kreatinin? Dia terjadi karena memang kardiak output-nya tidak adekuat. Otomatis kalau kardiak output tidak adekuat, aliran darah ke ginjal pun tidak akan cukup. Jadinya juga terganggu. Jadi impact sekunder dari gangguan jantung. Nah, selanjutnya, Bu, apakah kita otomatis nih bun kreatinin tinggi kita batasi? Tidak ada ini ya indikasi itu ya. Berikan, biasanya kalau dokter tuh mendiagnosanya pun seringkali dengan acute kidney injury. Artinya memang kondisi akut yang mungkin impact dari kondisi primer lainnya. Nah, kita berikan protein cukup bahkan sampai tinggi, tergantung. Kalau memang dia pasiennya itu ternyata edema, kita mungkin proteinnya bisa diberikan lebih tinggi, ya. 1 sampai 1,2 kalau referensinya per kilogram berat badan. Kecuali ada memang kegagalan jantung yang tidak terkompensasi secara sempurna dan ini berlangsung cukup kronis dan dia bergulir menjadi CKD, ya mungkin karena komorbid misal hipertensi, kita baru mempertimbangkan untuk adanya pembatasan protein. Namun dalam perawatan dengan gangguan jantung tidak ada alasan untuk membatasi protein selagi memang bukan ada gangguan ginjal yang kronis, ya. Berikan Saya cukup. akan share. Cukup itu aman. Karena kenapa? Biasanya pasien-pasien juga dengan hiperkatabolik kondisinya. Di awal hipo, kemudian dia akan bergulir lagi ke hiperkatabolik. Dan kita butuh protein yang juga cukup tinggi. Ya, begitu Mbak. Terima kasih, sebenarnya sudah jelas jawabannya ya. Lanjutnya untuk Ibu Depsi saya tampilkan. Dari Herlina di RSUD Datu Pancai Tanah. Dari sisi prebiotik, berapa banyak yang bisa dikonsumsi atau direkomendasikan bagi pasien dengan jantung koroner yang mengalami stroke, khususnya Yakult? Mungkin maksudnya probiotik. Silakan Bu Desi. Maaf Mbak Nida, ini untuk saya. Bu Desi untuk Ibu Desi. Tadi, oh ya, terima kasih Bu Herlina untuk pertanyaannya. Jadi dari sisi probiotik, memang penelitian untuk produk ini straightforward kepada penyakit stroke itu tidak ada demikian. Jadi seperti yang tadi saya presentasikan, jadi L-Casein itu hasil penelitiannya lebih banyak ke gangguan-gangguan kesehatan yang mengarah ke stroke demikian. Jadi dari hasil penelitian itu yang saya baca 1-2 botol itu memberikan hasil yang tadi dipresentasikan demikian. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Desi. 1-2 botol setiap hari ya Bu ya, secara rutin. Iya. Baik, terima kasih Bu Desi. Dan selanjutnya untuk Bu Desi kembali bisa ditampilkan. Dari Lina, izin bertanya Bu. 1. Apabila pada anak dengan riwayat hisprum dan sering mengalami kembung, apakah bisa diberikan minuman seperti Yakult? 2. Berapa batas umur minimal anak boleh minum probiotik? Terima kasih. Silakan Bu Desi. Ya, baik, terima kasih. Jadi minuman susu fermentasi ini dia itu adalah masuk ke dalam kategori pangan olahan, demikian. Jadi kalau orang masih bisa mengkonsumsi makanan, pada dasarnya susu fermentasi itu bisa saja dikonsumsi. Namun mungkin dikonsultasikan dengan dokternya juga ya terkait kalau gangguan kesehatan tersebut memiliki kondisi medis yang khusus yang tidak diperbolehkan, misalnya mengkonsumsi makanan yang
mengandung susu, demikian. Tapi sejauh ini kalau ada yang mengalami perut kembung itu tidak masalah mengkonsumsi probiotik, demikian. Nah, usia berapa sudah boleh mengonsumsi? Jadi seperti halnya makanan pada umumnya, jadi dia sudah bisa dikonsumsi ketika anak bayi usia 6 bulan yang sudah mendapatkan makanan pendamping ASI, demikian. Jadi sebagai makanan pendamping ASI itu sudah bisa diberikan di usia 6 bulan. Terima kasih Bu Detis, jawabannya sudah jelas ya. Jadi memang pada anak saya berikan sejak anak itu mendapat MPASI biasanya di usia 6 bulan. Dan bila anak kembung itu sebenarnya tidak masalah ya Bu ya secara umum, tapi dilihat lagi kondisinya apakah kembungnya itu berkaitan dengan lactose karena memang pada lactose ataupun alergi perlu didiskusikan dengan dokter mengenai konsumsi Yakult karena Yakult mengandung susu skim. Terima kasih Bu Desi. Kita lanjut ke Ibu Yesi. Dari Dian Wijayanti, izin bertanya Bu Yesi, pada pasien dengan pemberian sonde jangka panjang home care, biasanya terjadi imbalas elektrolit, hiponatrium dan hipokalium. Bagaimana strateginya pemberian formula sondenya supaya hal tersebut tidak terjadi? Silakan Ibu Yesi. Ya, oke. Mungkin kalau home care ya kadang-kadang edukasi gizi yang diberikan nutrisionis dan atau dietitian itu tidak lengkap ya. Kadang-kadang pasien dianjurkan makan blender rice, tapi tidak diberikan secara detail itu garamnya harus berapa, buah-buahannya harus berapa gram. Jadi hanya menunjukkan itu apa saja yang diberikan pada pasien di rumah. Nah, itu strateginya adalah kita memberikan penjelasan sedetail mungkin ke pasiennya, edukasi yang lengkap. Kalau misalkan kita berikan makanan enteral komersial, kita sudah memperhitungkan ini berapa natrium, kalium itu sudah sesuai rekomendasi atau belum. Itu untuk mencegah terjadinya hiponatremi dan hipokalemi. Nah, kalau misalkan kita memberikan alternatif dengan makanan blender rice, jangan lupa itu harus ada pemberian garam atau misalkan ini alternatifnya apakah dikasih margarin gitu, apakah dikasih bahan makanan lain, ada tambahan sayuran dan buah-buahan itu harus jelas. Jadi benar-benar kita menghitung secara detail tidak hanya makronya saja tapi mikronya. Jadi dari natrium kaliumnya juga dihitung ya. Begitu mungkin. Terima kasih banyak Ibu Yesi, jawabannya sudah jelas ya. Nah, selanjutnya untuk Ibu Yesi lagi bisa ditampilkan. Dari DPC ASDI di Bandung. Izin bertanya Bu Yesi, apa yang harus dilakukan pada anak yang kurang serat dan makannya pengennya digoreng-goreng? Apakah nanti akan jadi obesitas dan menderita stroke? Apakah betul bahwa stroke merupakan komplikasi dari hipertensi dan hiperkolesterol? Apabila kita tahu salah satu atau tidak hipertensi, tapi kolesterol bisa mencegah stroke. Misalnya salah satunya saja kita hipertensi saja atau kolesterol saja bisa mencegah stroke. Silakan Bu Yesi. Ya, jadi memang untuk kebiasaan hidup sehat itu tidak dari dewasa ya. Jadi harusnya memang dari anak-anak kita tekankan, kita edukasi dulu kepada anak-anak. Terutama saat anak mulai bisa makan biasa ya, makanan padat, kita mengedukasi anak-anak itu dengan makanan yang seimbang. Jadi tidak berlebih. Kalau misalkan anak kebiasaan makan goreng-gorengan, ya tentunya kita memberikan edukasi bagaimana cara memberikan edukasi kepada anak. Tentu harus diedukasi juga orang tuanya, tidak hanya anaknya ya, apalagi kalau anaknya belum bisa menerima edukasi. Jadi orang tuanya diberikan edukasi bagaimana pemberian makanan yang sehat untuk anak usia tertentu. Kalau misalkan dia biasa mengkonsumsi goreng-gorengan, ya kita berikan cara menggoreng yang baik itu seperti apa. Kemudian untuk mengurangi, mungkin dia terlalu sering makan goreng-gorengan, jadi kita bisa anjurkan untuk mengurangi dulu, jadi tidak berhenti sama sekali. Apalagi kalau misalkan status gizinya masih normal-normal aja ya. Tapi kalau misalkan pasiennya udah obes ya kita tidak hanya lemak ya mungkin dikurangi ya, kalorinya juga harus dikurangi. Jadi memang edukasi yang utama ya yang penting. Terus kalau untuk pencegahan apakah kita tekan salah satu? Ya tentu tidak ya. Jadi memang dua-duanya harus kita cegah, hipertensi kita cegah, hiperkolesterol juga harus kita cegah. Dua-duanya tentu bisa dicegah dengan makanan yang seimbang ya. Jadi tidak hanya kita mengurangi garam, tentunya lemak juga harus seimbang.
karbohidrat juga harus seimbang, kemudian jangan lupa untuk lifestyle-nya. Jadi bisa dengan aktivitas fisik yang harus ditekankan pada mulai dari anak-anak. Jadi apalagi anak-anak sekarang banyak sekali ya, sudah asik dengan gadgetnya, jadi sudah lupa dengan aktivitas fisiknya. Jadi begitu. Terima kasih banyak Bu Ita, jawabannya sudah jelas. Jadi memang ya, orang tua itu juga harus mencontohkan ya Bu ya, jangan anaknya aja disuruh makan sehat, orang Iya, tuanya makannya orang gorengan. tuanya juga harus. Ibu tuanya Jangan harus memberi anaknya contoh. dilarang tapi orang Betul. tuanya makan ya. Betul, harus dari keluarga ya Bu ya, maksudnya harus sekeluarga semua menjaga Iya. pola makan sehat supaya kompak begitu Bu Yesi ya. Iya, Dan juga betul. sekarang kan juga ada air fryer gitu Bu ya untuk menggoreng tapi nggak pakai minyak, itu mungkin juga bisa digunakan jika ada Bisa, budgetnya itu bisa. alternatifnya. Tapi jangan terlalu menghindari minyak juga. Ada orang yang sama sekali tidak mau mengkonsumsi minyak. Itu juga tidak baik karena minyak itu perlu ya, sangat diperlukan juga untuk terutama untuk absorpsi vitamin, itu kan perlu. Jadi jangan sampai tidak mengkonsumsi sama sekali begitu. Dibatasi tapi jangan sampai dihilangkan. Dibatasi aja. Baik, terima kasih Bu Yesus jawabannya. Selanjutnya untuk Ibu Meike bisa ditambah. Dari Putri Merina, izin bertanya pada narasi 2 Ibu Meike, bagaimana menentukan diet untuk pasien jantung dengan HHD tanpa komplikasi, tapi satu gizi obesitas? Terima kasih. Silakan Ibu Meike. Ya, terima kasih Mbak. Kembali lagi sebenarnya kita banyak sekali, Mbak Putri ya, banyak sekali tadi jenis diet yang sebenarnya bisa kita rekomendasikan kepada pasien-pasien kita. Pada pasien jantung dengan hypertensive heart disease ya, berarti otomatis dia sebenarnya mungkin punya faktor risiko sebelumnya adalah hipertensi. Nah, kalau hipertensi heart disease otomatis ini saya pikir sudah ada komplikasi otomatis. Hipertensi kemudian komplikasinya ke jantung. Nah, kemudian tapi dia obesitas. Nah, kembali sebenarnya ada beberapa diet. Diet tadi yang kayak Mediterania, kemudian DASH diet, itu dia akan lebih protektif terhadap kardioprotektif tadi, dengan serat yang tinggi baik dari sumber sayur dan buah, kemudian juga lemak, kita pilih lemaknya, jenisnya yang bagaimana ya, jenisnya lemak yang tidak jenuh tadi, kemudian juga garam, penggunaan garamnya tidak berlebihan. Bagaimana kemudian juga DASH diet bisa kita rekomendasikan, di situ tinggi kalium, tinggi potasium dan magnesium, terutama sumbernya ada di sayur dan buah. Boleh rekomendasi juga dairy product, silahkan. Nah, kembali kalau pasiennya obesitas, kita secara makro harus menghitung kembali kebutuhan gizinya, ya. Tujuannya kan mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat. Nah, kalau dia obesitas berarti kita programnya juga ada weight loss, tapi weight loss-nya juga yang sehat, bukan yang ekstrim. Nah, otomatis tekankan kepada pasien kita bahwasannya, ya Mbak, bahwasannya penurunan berat badan reguler 2-4 kg per bulan itu lebih aman ketimbang yang penurunan berat badan yang ekstrim. Nah, jadi tetap penurunan berat badan yang sehat dengan pilihan diet juga yang sehat. Jadi begitu Mbak. Bagaimana? Terima kasih Bu Meike atas jawabannya, sudah jelas jadi memang bisa Bu Meike yang menjelaskan bisa disarankan pola diet seperti diet dan juga diet DASH yang tinggi magnesium, tinggi potasium, dan tinggi kalium untuk menurunkan tensinya, tapi juga sekaligus juga itu merupakan diet yang sehat untuk menurunkan berat badan, karena penurunan berat badan itu harus bertahap dan tidak boleh ekstrim. Terima kasih Bu Meike. Tapi kalau selanjutnya untuk Bu Meike masih bersama kami Bu Meike? Ya, barusan masuk lagi Mbak. Oke, siap. Kembali lagi, ya saya tambah. Terima kasih Mbak Hanida. Terima kasih Bu Meike. Jadi kembali lagi ya, kenapa terjadi obesitas? Karena memang kan itu imbalance ya terhadap energi yang masuk terhadap ekspenditur. Otomatis sebenarnya kita juga harus menyarankan bagaimana aktivitas fisik reguler tadi, nggak mungkin diet saja tanpa aktivitas fisik yang reguler. Nah, balance antara intake dan ekspenditur ini yang kita kemudian ajarkan kembali. Saat penurunan weight loss, kita turunkan defisit kalori tapi yang bertahap, tidak ekstrim. 500 kalori per hari itu cukup baik sebenarnya, cukup adaptif juga bagi pasien kita. Ya, terima kasih Mbak, mohon maaf. Terima kasih Bu Meike atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Bu Meike. Dari Winnie di Depok, masih bertanya, bagaimana tips mencegah penyakit jantung di usia muda pada anak yang memiliki orang tua penyakit jantung koroner?
Kemudian pola makan seperti apa yang harus dijalankan jika dilihat banyak sekali anak malas olahraga dan sering dikonsumsi makanan tiap saat. Sedangkan Bu Meike, Ya, benar Bu, ini menjadi PR kita semua ya. Tadi seperti saya sampaikan di awal, bahwa faktor resiko yang tidak dapat diubah adalah genetik tadi ya. Nah, apalagi dengan kejadian penyakit kardiovaskuler dini pada line pertama genetik, yaitu orang tuanya. Nah, ini juga menjadi resiko yang jauh lebih besar untuk anak-anaknya. Nah, sebenarnya begini, kita harus mengubah yang bisa kita ubah. Tadi banyak sekali itemnya ya. Yang tidak bisa kita ubah ya kita nggak bisa ngubah genetik kita nih, ganti orang tua nggak bisa. Nah, yang bisa kita lakukan mengubah modifikasi yang tadi. Aktivitas fisik tetap bagaimanapun edukasi anak-anak untuk bisa mainnya keluar. Main bola kalau anak laki-laki ya. Kalau dulu perempuan kita, kalau ingat saya nggak tahu namanya kalau di umum ya, lompat kodok kalau di tempat saya namanya yang perempuan. Nah ini lebih banyak memang aktivitas di luar. Nah kemudian untuk konsumsi memang kita ajari. Sebenarnya pola makan itu diadaptasi dari pola makan keluarga. Otomatis kalau mau mendidik anak, ya kita dulu yang harus mengubah polanya kita. Menanamkan, jadi kalau saya ya kebiasaan itu kalau ngomong ke anak tuh mesti ngomong komposisinya ada makanan pokok, kita hari ini makan nasi, kemudian selanjutnya ada sayur, mesti ada sayur, suka dan tidak suka ya, suka tidak suka ada sayur, kemudian ada protein, walaupun mungkin kadang-kadang ya ada fasenya kita memberikan dia fried chicken, saya bilang ini makanan yang nggak sehat dan kita tidak boleh makan ini sering. Nah, sebagai impact, artinya sebagai apa ya, penyeimbang, kemudian kita berikan lagi sayur buahnya ditambah, walaupun itu tetap tidak menggantikan kalau kita sudah masukin sumber lemak-lemak jahat juga ya, tapi minimal edukasi itu harus jalan. Saat memberikan makan, edukasinya juga jalan. Kenapa? Nanti anak-anak itu tidak akan kita pegang selamanya. Dia akan mandiri, dia akan kemudian menerapkan pola diet yang menurut dia itu adaptif dan sehat kalau mindsetnya sudah terbentuk, dan dia akan mengajarkan lagi ke anak-anaknya. Semoga dengan cara ini resiko yang tidak dapat diubah dari genetik tadi dapat menurunkan sedikit resiko terhadap penyakit kardiovaskuler dini. Ya, lebih mengerikan memang kalau orang tuanya laki perempuan sama-sama punya masalah dengan ini, dengan jantung koroner dan mungkin ada riwayat kematian dini. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita bersama ya gitu. Ya, makasih Mbak. makanya Bu Meike biasanya sudah jelas ya, jadi memang dimulai dari keluarga ya Bu ya, meskipun ada faktor genetik yang tidak bisa diubah, tapi ada faktor yang bisa kita ubah, yang bisa kita kendalikan untuk mengurangi faktor risiko yang sudah tidak bisa diubah gitu. Kira-kira itu Bu Meike ya. Terima kasih Bu Meike. Selanjutnya untuk Ibu Devi bisa ditampilkan. Dari Zian Nur Afidah, dari perbedaan metabolisme yang memiliki status gizi normal dan obesitas dikarenakan perbedaan mikrobiota yang kita miliki, bagaimanakah cara mengetahui tubuh kita memiliki cukup mikroorganisme baik atau tidak? Parameter apa bisa diketahui oleh orang awam agar sadar akan kondisi tubuh? Bu Desi silakan. Terima kasih Mbak Nida, terima kasih untuk Ibu Zian. Ya, jadi untuk pertanyaan ini, parameter apa yang bisa diketahui oleh orang awam agar sadar dengan kondisi tubuhnya? Nah, ini kalau dikaitkan dengan mikrobiota usus, itu biasanya yang paling gampang kita amati adalah buang air besar kita yang lancar setiap hari. Demikian. Jadi, salah satu parameter komposisi mikrobiota usus kita itu seimbang. Nah, tiap orang kan seimbangnya beda-beda ya, karena makanannya beda-beda, yaitu kondisi di pencernaannya itu sehat, sehatnya itu bagaimana, peristalsis ususnya baik, gitu. Jadi buang air besarnya secara regular, karena belum tentu juga setiap hari, karena ada orang yang mungkin 2 hari, tergantung kondisi di pencernaannya juga. Jadi kalau buang air besarnya itu reguler, tidak ada faktor-faktor yang mungkin berkaitan dengan penyakit tertentu, misalnya warnanya yang terlalu ekstrim, ada bau yang terlalu ekstrim, nah saya pikir itu sudah bisa digunakan sebagai salah satu indikator yang termudah gitu. Jadi kalau kita buang air besar tiap hari, mungkin Ibu pernah melihat Bristol scale ya. Nah itu paling sederhana yang bisa kita perhatikan, dan Bristol scale itu kan juga diciptakan untuk mengevaluasi kesehatan pencernaan sebenarnya oleh tim dokter pada saat itu. Jadi lihat BAB-nya reguler apa tidak, kemudian kualitas fesesnya seperti apa.
Mudah-mudahan tidak ada warna atau bau yang mencurigakan. Demikian. Bu Desi, jadi reguler teratur ya Bu ya, BAB-nya, Ya. dan konsistensi prestasi seperti apa? Yang bagus kan Ya. yang padat tapi tidak keras, jadi tidak ada Ya. kesulitan saat mengeluarkannya, seperti kira-kira berisi ya. Ya, konsistensinya juga penting tuh. Ya, terima kasih Mbak Nida. Terima kasih Bu Desi atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Desi lagi. Dari Rizka di Sumatera Utara, izin bertanya, apakah teh kombucha aman dikonsumsi pada penderita diabetes tipe 2? Silakan. Iya, kalau teh kombucha ini sepengetahuan saya kan dia dibuat dari fermentasi teh dengan mikrobiota yang cukup kompleks ya, bukan bakteri saja, tapi ada yeast. Mungkin pernah ada yang beli Scooby, kemudian buat sendiri di rumah. Nah, saya pikir ya sah-sah saja itu dikonsumsi karena itu juga mengandung mikroorganisme baik. Jadi mikroorganisme baik terlepas dia sudah didefinisikan probiotik atau tidak. Tapi sepengetahuan saya sejak kecil saya sudah minum kombucha dan ini juga sudah dikonsumsi sejak zaman nenek saya. Jadi itu sudah memiliki long history yang aman untuk dikonsumsi. Nah, namun yang namanya makanan ya tentu saja kita konsumsi dalam porsi yang tepat. Ya. Nah, untuk orang diabetes kan punya itu ya kajian-kajian tertentu untuk asupan makanannya. Jadi saya pikir dikonsumsi di range yang direkomendasikan saja. Apakah boleh konsumsi? Saya pikir boleh dan itu baik. Terima kasih Bu Desi jawabannya. Bu Meka, apakah mau menambahkan Bu Meka mungkin dari sisi nutrisionis ya Bu Desi ya, ada pandangan berbeda mengenai kombucha ini, bagaimana Bu Meka? Ya. Bu Meka, apakah bersama kami? Mungkin Bu Meka sudah seperti sedang Oke, baik. oh, ada Bu Terima kasih, Meka, Mbak oke. Nesa. Menurut saya sih tidak jadi jelas nggak Mbak Ya, dengan jelas. on-cam ini? Jelas, nah silakan Ya. Bu Wes. Ya, Bu Meka. Ya, jadi tergantung sebenarnya kombuchanya murni sendiri mah nggak apa-apa gitu ya, teh seperti yang lain juga. Yang jadi perhatian memang tambahan-tambahan saat kita mengkonsumsi dari teh kombucha itu sendiri, seperti penambahan gula ataupun creamer ataupun penguat rasa yang lain ya. Monggo silakan aja, lagi tren ya, banyak selebgram itu bikin lucu soalnya. Scooby-nya lucu ya Bu ya. Scooby-nya lucu gitu ya. Saya juga awal-awal ini apa sih kok lucu sekali ya. Nah, monggo silakan ya. Sambil kita melihat karena ini memang trennya masih agak baru, sambil kita mencari riset terbaru. Jadi apapun kita kembalikan ke penelitian. Nah, itu tadi penelitian itu memang kita harus menunggu jangka panjang, efek jangka panjang terhadap konsumsinya. Dari mulai kuantitasnya termasuk seberapa lama atau long term kita konsumsi itu juga berpengaruh. Selagi memang buruk sekali, silakan dikonsumsi dengan jumlah cukup ya, tidak berlebihan. Terima kasih Bu Mega atas tambahannya. Bu Desi dan Bu Mega, terima kasih banyak sudah jelas ya. Jadi memang silakan dikonsumsi asalkan dipikirkan jangan sampai menambahkan bahan-bahan yang menambahkan kalori dan gula dalam seperti gula, madu ataupun krim-krim itu yang bisa membuat kombucha tadi yang bagus menjadi jelek efeknya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Yesi. Dari Tri Adi Winarno di Bangli di Bali. Untuk menentukan kebutuhan zat gizi mikro pada pasien pasca stroke, nilai laboratorium apa saja yang perlu diperhatikan? Terima kasih. Silakan Ibu Yesi. Bu Yesi? Oh ya. Ya. Untuk kebutuhan zat gizi mikro, tentunya kalau misalkan tidak ada kelainan di nilai laboratorium, kita bisa berikan normal ya. Kalau misalkan pasiennya tidak ada hipertensi, tidak ada masalah di hasil laboratorium, kita bisa berikan normal. Tapi kalau misalkan dari hasil laboratorium terdapat ada kelainan, misalkan ada hiponatremi, hipokalemi, atau misalkan bisa jadi hiperkalemi atau hipernatremi itu akan berpengaruh terhadap kebutuhan zat gizi mikro. Demikian juga dengan kalau misalkan tadi ada vitamin D, vitamin dan mineral lainnya, kalau misalkan dari hasil pemeriksaan laboratorium itu terjadi masalah, baik dia hipo atau hiper, itu akan berpengaruh terhadap asupan kebutuhannya. Begitu. Jadi kalau misalkan hiper kita turunkan dari rekomendasinya, kalau dia hipo akan kita berikan lebih dari rekomendasinya, begitu. Terima kasih Bu Yesus terus jawabannya ya, diperhatikan sesuai labnya Bu ya. Selanjutnya untuk Ibu Desi lagi, pertanyaan kedua.
Dari Desi di Temanggung, izin bertanya Bu Yesi, untuk pasien yang memiliki riwayat hipotensi namun terdiagnosis stroke iskemik, apakah perlu diberikan diafragma? Tadi pertanyaan sama dengan yang pertama ya Bu. Kedua, untuk pasien yang memiliki risiko stroke, misalnya vertigo yang berulang, bagaimana cara laksana dietnya? Zat gizi apa yang perlu diperhatikan? Silakan Bu Yesi. Oke. Kalau untuk hipotensi apakah perlu diet rendah garam? Saya pikir tidak ya, tidak perlu diet rendah garam. Jadi bisa diberikan natriumnya normal sesuai diet seimbang saja. Kemudian untuk yang kedua, pasien dengan vertigo yang berulang. Jadi kalau vertigo itu bisa kita tahu dulu itu penyebab vertigonya apa. Bisa jadi karena konsumsi makanan atau misalkan dari triggernya yang lain atau faktor stres atau yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan penyebabnya makanan, kita hindari makanan tersebut. Mungkin bisa seperti coklat ya, kadang-kadang ya bisa penyebab migrain atau vertigo itu. Jadi kalau misalkan penyebabnya itu ya kita hindari. Kalau penyebabnya vertigonya karena kurang makan bisa jadi kan, bisa jadi karena dia kelaparan, hipoglikemik, jadi dia bisa jadi vertigo. Nah, kalau itu cara mengatasinya ya kita atasi penyebabnya, jadi hipoglikemiknya yang diatasi. Tapi kalau misalkan penyebabnya bukan dari makanan, ya kita tidak perlulah membatasi makanan tertentu, begitu. Terima kasih Bu Yesi jawabannya, sudah jelas ya. Semoga bisa menjawab. Pertanyaan selanjutnya kita ke Ibu Meike. Dari RSMB Hendra Yuliana Effendi. Biasanya pasien penyakit jantung sering terjadi edema. Bagaimana monitoring asupan cairannya agar tidak terjadi bendungan kembali? Silakan Ibu Meike. Terima kasih Bapak Hendra. Ya benar, ini penyakit jantung sering terjadi edema. Sebenarnya untuk case yang penyakit jantung lebih sering terjadi edema itu adalah yang CHF ya, penyakit jantung kongestif atau gagal jantung. Jadi memang dia manifestasinya bisa edema pulmo ataupun sampai ke ekstremitasnya. Nah, kalau seperti itu bagaimana monitoring? Pada pasien-pasien jantung yang CHF ini memang kita monitoring secara ketat asupan cairan, baik intake-nya, kemudian kita kelola IWL-nya sampai ke output-nya. Biasanya pasien dipasang kateter ya, kalau fase akut di intensif itu dia akan dinilai dari berapa banyak urinnya bisa keluar, dan pasien diberikan biasanya obat diuretik. Jadi untuk membantu mengeluarkan cairan. Nah, ini salah satu pemantauan yang dapat kita lakukan. Intake-nya kita catat. Jadi kalaupun kita tidak mencatat, bisa pakai sistem pasiennya yang mencatat, di record. Dikasih catatan 24 jam, minumnya berapa banyak. Ya, kemudian juga urinnya. Jika memang urinnya ditampung pakai kateter, itu lebih membantu kita. Nanti petugas juga akan mencatat di form khusus biasanya ya, dalam 24 jam berapa. Nah, kita lihat dari balance-nya akan seimbang atau Baik, maaf, sepertinya terputus suaranya. tidak. Ini secara manual bisa kita lihat, ya. Apakah masih jelas, Mbak? Sekarang sudah jelas. Gambarnya Iya, di sini. betul. Sekarang Ya, sudah kembali, Bu. Saya stop video lagi ya, Mbak. Punten ya. Ya, silakan Ibu. Mungkin bisa diulang sedikit tadi karena sempat putus. Oke. Kemudian, nah, kita bisa melihat apakah nanti dia balance-nya positif atau tidak. Pada pasien-pasien edema, sebenarnya kameranya ya. Kemudian tadi sampai mana ya, Mbak ya? Atau bisa di... Aduh, sepertinya keluar ya Bu Meike, terlempar keluar ya. Bu Meike, tunggu sebentar ya karena biasanya sedang... Ya, terima kasih, Oh Mbak. ya, silakan Bu Meike. Sudah bergabung kembali. Nah, kemudian kita mencatat kalau biasanya pasien-pasien dengan edema, targetnya adalah balance-nya negatif. Tapi tetap ya, pasien itu nggak kita bikin kering sekali. Bahaya.
Jadi biasanya minusnya pun sekitar 500 cc. Kalau kering bahaya, perfusi jaringan juga tidak tercapai, kacau nanti ya. Nah, kemudian, kalau memang lebih baiknya lagi ada evaluasi secara radiologi. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan radiologi, dilihat nih edemanya membaik atau tidak. Kan itu yang paling bisa kita lihat sebenarnya, ada pencitraan. Ya, harapannya memang membaik dengan terapi punten kok jadi nyebutin merek ini ya, terapi diuretik dan juga pengelolaan cairan sedemikian rupa. Itu. Jadi balance cairan dikelola, adanya obat diuretik juga dilihat, walaupun ada efek samping juga ya terhadap hipokalemia, penggunaan diuretik. Kemudian juga kita juga jangan abai sebagai ahli gizi bahwa sana dokter juga melihat ada evaluasi berkala dari pencitraan radiologi untuk melihat dia perbaikan atau perburukan, ya itu sebagai data pembanding. Begitu Mbak. Terima kasih. Mengenai Bu Mega, atas jawabannya sudah jelas ya, sudah bisa terjawab semua. Selanjutnya untuk Bu Mega lagi. Dari Arin di Madiun, izin bertanya pada kedua Bu Mega, bagaimana cara memperhitungkan kebutuhan cairan Ya, untuk penderita bagaimana? jantung? Silakan Bu Mega. Iya, jadi ini tergantung. Ya baik, terima kasih Mbak Nida. Mbak atau ya Mbak Arin mungkin ya, Madiun. Terutama sebenarnya penyakit jantungnya apa? Kalau pada pasien penyakit jantung yang memang tidak ada indikasi edema dan dia stable, seperti tadi ya PJK, sebenarnya tidak ada restriksi khusus untuk cairan. Silakan berikan cairan normal saja. Monggo dihitung pakai metode 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari, atau pakai metode namanya holiday segar. Namun yang memang menjadi perhatian tadi yang saya bilang, dia ada edema, terutama pada pasien penyakit jantung yang kongestif, ya CHF. Nah ini memang perhitungannya kita agak lebih strict. Kita hitungnya dari begini Mbak, lebih amannya kebutuhan cairan. Kita melihat jumlah urin, ya jumlah urin output keseluruhan, tidak hanya urin ya. Jadi pengeluaran cairan output baik dari urin, kemudian juga feses, kalaupun ada juga muntah. Nah ini semua dicatat, kemudian ditambah insoluble water loss, jadi yang kehilangan lewat keringat, uap gitu ya. Nah itu kita nanti tambahkan sekitar, sebenarnya beda-beda ada hitungannya, teman rata-rata sekitar 400 sampai 500 mili. Nah ini yang kemudian kita bila konsumsi, jumlah output ditambah IWL. Nah itu sebenarnya jumlah konsumsi yang aman, konsumsi yang kita harapkan jadi balance cairan. Namun sekali lagi, saat dia edema, target dokter, biasanya target kita itu adalah balance negatif. Otomatis kita kurangin nih, dari yang balance tadi misalnya 1.500, dikurangi sekitar 500 dari target target balance negatif tadi, maka yang boleh dikonsumsi sekitar 1.000 cc. Ya, monggo ya, nanti bisa diedukasi kepada pasien. Namun monitoring ini memang harus terus dilakukan. Nah, ini kadang kegagalan kita sebagai nutritionist dietitian, monitoringnya untuk asupan saja kadang keteteran untuk per hari, apalagi sampai ke monitoring cairan. Nah, tapi ini menjadi aware sendiri, benar tadi gimana kita menghitung kebutuhan, merekomendasikan, kemudian menyetop kalau ini berlebihan. Ya, terima kasih Mbak. Baik, baik, atas jawabannya sudah jelas ya, sudah dijawab semua. Saya tambahkan pertanyaan selanjutnya, kita kembali ke Ibu Yesi. Dari Siti Hanifah, terkait pasien-pasien stroke di mana mobilisasi terbatas dan kesehatan somnolen, sering ditemui di ruang perawatan ICU di mana pasien masih diberikan diet dengan bentuk cair. Setelah lebih dari 3 atau 4 hari, pasien mengalami diare yang lebih dari 2 atau 3 kali. Apakah adanya intoksikasi pengobatan atau adakah gangguan pada penderita usus? Apakah baiknya diberikan probiotik, maaf ini untuk Bu Desi, dengan probiotik atau prebiotik untuk menghentikan diare dan pemberian diet cair yang direkomendasikan? Silakan Ibu Desi mengenai pemberian probiotik. Iya, baik. Terima kasih Bu Siti. Mungkin saya tidak bisa menjawab secara spesifik ya, karena ini sudah masuk ke ranah medis, demikian. Namun di beberapa rumah sakit, memang susu fermentasi yang mengandung LCS, karena dia bentuknya cair, itu lebih mudah diadministrasikan kepada pasien yang dalam kondisi stroke, demikian. Itu ada yang diresepkan demikian. Jadi bisa diulang Mbak, pertanyaannya cukup panjang. Iya, Ya, ditampilkan lagi. Panitia kembali pertanyaannya ya.
Ya, jadi baiknya apakah diberikan probiotik atau prebiotik untuk menghentikan diare? Saya pikir kedua-duanya bisa saja diberikan demikian, namun mungkin tetap harus dikonsultasikan juga dengan ahli gizinya ya, demikian. Kalau probiotik dalam bentuk cair, saya pikir pemberian probiotiknya tidak apa-apa demikian, namun untuk prebiotik mungkin bisa dikonsultasikan juga dengan ahli gizinya demikian. Apakah ada pertimbangan tertentu demikian? Terima kasih Bu Desi. Ibu Yesi mungkin mau menambahkan dari kacamata nutrisionis mengenai pasien stroke yang imobil dan dirawat di ICU mendapatkan NGT. Apakah lalu mengalami diare? Apakah bisa diberikan probiotik? Ya, Bu Yesi. tadi saya sempat ini ya direct message ke Mbak Desi. Sebenarnya di RSAE sendiri sekarang untuk pasien ICU itu semuanya diberikan probiotik. Karena kenapa? Karena pasien-pasien ICU itu kan hampir semua itu dengan infeksi ya, infeksi, kemudian dengan sepsis, selalu diberikan antibiotik yang terus-menerus dihajar terus antibiotik. Makanya banyak pasien yang terjadi itu diare ya, kejadian diarenya sangat tinggi apalagi dengan pemberian enteral. Kemudian ada orang Indonesia juga kebanyakan jarang minum susu ya. Jadi intoleransi laktosanya juga tinggi kejadiannya. Jadi biasanya kalau RSAE sendiri sudah melaksanakan sekarang ya. Jadi semua pasien di ICU itu sudah diberikan probiotik dan prebiotiknya. Ya, tadi ada yang diberikan, salah satunya itu ada Yakult, ada juga dari makanan sendiri yang mengandung probiotik gitu ya. Tapi kalau misalkan dari setelah itu masih terjadi diare, ya kita berikan ini evaluasi lagi. Ini pasiennya intoleransi laktosa atau tidak. Kalau misalnya pasiennya intoleransi laktosa, jadi kita bisa menggantikan formula yang digunakan, enteral yang digunakan jenisnya apa? Apakah dia diberikan polimerik? Kemudian kalau misalkan dia tidak tahan dengan enteral itu, kita ganti formulanya. Jadi menggunakan formula yang lain, mungkin dengan oligomerik atau misalkan kita ganti dengan soya atau misalkan bisa juga dengan blenderized. Jadi itu alternatif pemilihan pemberian makanannya. Jadi satu-satu kita coba. Ada yang semua kita coba masih tetap diare. Mungkin dari konsistensinya bisa kita turunkan. Misalkan pasiennya diberikan lebih encer. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak sama semua pasien rasakan gitu ya. Ya memang kita perlu monitor terus-menerus, perlu evaluasi lagi. Jadi kita terapi begini hasilnya seperti apa, kemudian kalau masih belum ada perbaikan, jadi kita berikan terapi yang lain. Jadi memang perlu monitor. Kenapa di ICU itu perlu monitor setiap hari? Nah itu kejadiannya. Gitu. Ya. Terima kasih banyak Bu Yesi atas Terima jawabannya kasih, dan terima juga kasih. Ibu Desi terima kasih. Slide berikutnya untuk Ibu Desi lagi. Dari Fatorani, izin bertanya pada nomor 3 Ibu Desi, bagaimana peran probiotik pada pasien stroke dengan minim mobilisasi dan risiko diare? Berapa maksimal pemberian untuk pasien tersebut? Silakan Ibu Desi. Iya, terima kasih. Terkait dengan hal ini, jadi secara umum itu pemberian suplementasi dengan Lactobacillus casei shirota strain ini biasanya direkomendasikan itu 1 botol secara rutin selama 1 hari demikian. Pada kondisi tertentu mungkin bisa dikonsumsi juga karena dari hasil penelitian kan ada juga yang diberikan 2 botol demikian. Namun saya pikir tetap dikembalikan lagi karena ini kan sudah masuk ke ranah medis ya, karena orangnya ada dalam kondisi tidak sehat. Nah, itu pasti ada pertimbangan tertentu demikian. Namun secara umum itu 1 botol secara rutin selama 1 hari demikian. 1 botol setiap hari ya Bu ya, Iya. secara rutin. Baik, terima kasih Bu Desi sudah jelas dijawab ya. Pertanyaan berikutnya ini mungkin kita putaran terakhir, satu pertanyaan untuk masing-masing narasumber. Silakan untuk Ibu Yesi saya ditampilkan. Dari Swasti Lestini, konsumsi kalsium yang bagaimana biar tidak terjadi kontraindikasi? Silakan Ibu Yesi. Iya, biar tidak terjadi kontraindikasi tentunya kita berikan kalsium yang sesuai kebutuhannya, jadi tidak melebihi over ya. Kalau misalkan kita pemberian suplementasi, kalau sampai itu toksik
ke tubuh kita itu tidak dianjurkan. Jadi kalsium yang dari makanan atau dari minuman itu yang lebih dianjurkan daripada suplementasi. Kemudian jumlahnya harus sesuai kebutuhan. Berapa rekomendasi dari Persatuan Stroke itu ya, Perhimpunan Stroke itu, jadi kita sesuaikan dengan itu. Kalau untuk normalnya kita bisa berikan kalsium itu kan sesuai kebutuhan normal aja. Jadi kalau untuk orang sehat tidak ada kebutuhan khusus untuk pasien stroke gitu. Sesuai angka kecukupan gizi aja. Baik, terima kasih banyak Bu Yesa jawabannya. Bu mungkin bisa menanggapi pertanyaan sebelumnya untuk Bu Desi mengenai pemberian probiotik pada pasien stroke. Kalau secara ahli gizi itu bagaimana sih Bu? Apakah sudah ada pendekatan terbaru gitu? Nah, itu kalau di kita memang baru-baru ini ya, baru beberapa bulan ini diberikan probiotik karena dengan diskusi dengan dokter penanggung jawabnya, karena ini pasien rata-rata dengan pemberian antibiotik yang panjang dan dosis yang tinggi itu pasien terjadi masalah di mikrobiota ususnya. Jadi akhirnya terjadi kesepakatan di kita semua pasien diberikan probiotik. Namun ini masih dalam proses penelitian, mungkin bisa bekerja sama dengan Yakult ya. Bisa diteliti. Nah, saya juga sendiri masih belum berapa sih dosisnya yang tepat gitu ya. Apakah itu satu dan tidak semuanya diberikan Yakult, ada probiotik yang berbentuknya lain gitu ya. Berapa jumlah probiotiknya yang harus diberikan, itu kita belum menemukan dosis yang tepat gitu ya. Ini sedang kita dengan dokter ICU-nya ini sedang penelitian kecil-kecilan sambil di tiap hari di monitor terus. Ini pasien ada yang diare setelah diberikan probiotik, itu masalahnya di mana? Apakah perlu diencerkan lagi? Apakah itu harus di-stop gitu ya? Jadi ini masih dalam tahap penelitian. Jadi belum ada hasilnya. Tetapi rata-rata sih masih toleransi ya. Jadi hanya 1-2 yang diare setelah mengkonsumsi itu. Gitu. Mungkin izin menambahkan ya Mbak Silakan Nida Bu dan Desi. Bu Desi, memang tadi pasien yang ada di ICU itu memang kan terapi antibiotiknya berkepanjangan demikian. Ya, Kebetulan dari produk ini itu ada beberapa penelitian itu diberikan saat terapi antibiotik diberikan, kemudian diberikan 1 botol. Nah itu sampai terapi antibiotiknya selesai, dan ada juga yang setelah 3 hari sampai terapi antibiotiknya selesai demikian. Nah itu memang insiden AAD-nya itu berkurang demikian. Nah, mungkin ini karena terapi antibiotiknya berkepanjangan, komposisi mikrobiota ususnya mengalami kekacauan, nah itu jadinya diare demikian. Namun seperti yang Ibu sampaikan, penyebab diare kan beragam ya. Apakah karena keterbatasan dalam mencerna komposisi food carrier-nya kah, atau karena memang kuman penyebab diarenya masih ada. Nah, ini memang harus terus diamati dan case by case ya, Bu ya. Iya, Ya. betul. Terima kasih, itu saja. Ya, untuk itu mungkin ya Mbak Desi. Ya. Oke, jadi saya nanya ya. Silakan Bu, silakan. Silakan, tidak apa-apa. Untuk cara pemberian kemarin sempat apakah itu setelah diberikan obat antibiotik itu diberikan jarak 2 jam setelah pemberian obat, apakah bisa langsung diberikan begitu? Iya, memang disarankan karena kariernya adalah produk susu, kan ada komponen tertentu ya di dalam susu yang bisa saja mempengaruhi absorpsi atau fungsi dari obat itu ketika dikonsumsi kan ada reaksinya dengan tubuh. Nah, khawatirnya ada komponen dari dalam susu itu yang mempengaruhi kondisi ini gitu. Jadi sebaiknya diberikan jeda demikian. Biasanya dokter menyarankan mungkin paling tidak 2 atau 3 jam demikian. Ya, Ya. Jadi kami 2 jam mengambil itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi dan Ibu Yesi. Jawabannya benar sekali diskusinya nih, karena emang saling bertukar ilmu kalau seperti ini ya Bu Desi dan Bu Yesi ya. Terima kasih banyak. Kita lanjut untuk pertanyaan ke Ibu Meike. Dari Rina Agustin, di Rumah Sakit Al-Islam. Sparsum 2, Bu Meike yang bertanya, saat ini tersedia produk creamer yang diperkaya dengan serat dan kadar gula rendah. Apakah baik untuk digunakan? Silakan Bu Meike.
Ya, terima kasih Mbak Nida, pertanyaan dari Mbak Rina dari Rumah Sakit Al Islam. Oke, ya ini kan memang semakin banyaknya produk-produk dengan dia di marketingnya. Oh, produk creamer yang sehat. Karena kenapa? Selama ini kan ngomongin creamer itu susu kental manis. Ya sebenarnya kita pun masih banyak menemui pasien kalau kita assessment dietary historinya, Bu, kita konsumsi rutin susu kok. Ternyata itu adalah creamer, ya. Nah, kemudian karena memang konsumsinya cukup tinggi pada masyarakat ya, pada masyarakat terutama mungkin awam ya, dan mereka menganggap itu susu, maka mungkin dibikinlah yang solusi creamer yang dia low sugar dan tambahan serat ya. Nah, apakah ini baik dikonsumsi? Jadi kalau menilai baik dan tidak itu seberapa banyak yang kita konsumsi? Kalau misalnya memang tadi kayak kita mau nambahin nih kopi, ditambahin creamer sedikit, sedikit itu seberapa ya? Artinya jangan terlalu banyak karena creamer tuh sebenarnya dia pengganti gula. Tapi kalau di masyarakat Indonesia kan enggak, gulanya diambil, creamernya diambil, ya. Nah, ini dia penguat rasa, cukup diambil sedikit saja dan dia sudah membuat kesan rasanya gurih. Nah, kesan rasa gurih ini yang dicari sebenarnya ya, creamer itu. Monggo silahkan dikonsumsi tapi dengan memang jumlah tidak berlebihan. Kalau biasanya kalau kita ada acara, entah seminar, itu kan yang disediakan sendok teh. Cukup setengah sendok teh saja sehari, saya rasa itu sudah cukup membuat rasanya cukup kuat untuk satu cangkir teh atau kopi. Satu cangkir, bukan gelas gede. Nah, kemudian menjadi masalah kalau konsumsi rutin gula ini melebihi yang dianjurkan. Tadi seperti yang disampaikan sebelumnya ya, karbohidrat kita berikan dalam jumlah cukup, utamakan yang karbohidrat kompleks. Yang sederhana kita limitasi, kita batasi. Nah, bukan berarti tidak boleh dikonsumsi, monggo dengan jumlah yang juga dibatasi, tidak terlalu berlebihan. Ya, silakan. Bukan masalah baik dan tidak baik, boleh dikonsumsi jangan berlebihan. Tidak dianjurkan juga secara rutin kita konsumsi, ya, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mega sudah jelas jawabannya. Jadi memang sekarang udah ada creamer, memang creamer nabati disebutnya. Dia mengandung serat, tapi bagaimanapun juga meskipun diklaim sehat, tetap tidak berlebihan ya Bu ya, karena memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kita harus menahan diri dan memilih pola hidup yang lebih sehat dengan tidak makan berlebihan. Baik, terima kasih Bu Mega atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dalam pamungkas untuk Bu Desi. Dari Wahyu Dwi Hastuti, saya bertanya untuk Mbak Desi. Tapi dari ada hasil penelitian manfaat konsumsi acetylcholine pada DM, yaitu produksi insulin semakin baik. Bagaimana dengan indeks glikeminya pada produk yang mengandung acetylcholine seperti Yakult, dan untuk aman dan manfaatnya terhadap produksi insulin berapa konsumsi sehari? Itu Bu Desi bisa juga mengenai Yakult Light ya Bu ya, yang kandungan glikemia sedikit. Karena Bu Desi. Terima kasih Mbak Nida, terima kasih Ibu Dwi. Jadi untuk pertanyaan ini, itu penelitiannya dilakukan oleh, mungkin sudah profesor ya beliau, namanya Hulston. Nah itu, kalau tidak salah penelitiannya dilakukan di salah satu negara di Eropa. Jadi ini jurnalnya dipublish di tahun 2015. Nah itu di dalam penelitian itu konsumsinya 2 botol dalam 1 hari, demikian. Ya. Jadi produk yang dikonsumsi itu adalah varian yang low kalori, demikian. Mungkin ya kalau di Indonesia itu produknya Yakult Light, demikian. Ya. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Nida, Yakult Light itu variasi dari Yakult original. Jadi di dalam produk ini dia low kalori, kemudian ada suplementasi untuk vitamin D dan E-nya. Untuk bakterinya itu sama, jadi manfaatnya pun sama. Semoga sudah menjawab. Terima kasih Bu Desi. Jadi memang meskipun Yakult mengandung gula, tapi dari manfaatnya itu tetap ada manfaatnya Bu ya. Tidak perlu khawatir, karena kan pertanyaan juga kan tidak berlebihan konsumsi Yakultnya. Yang penting manfaat probiotiknya dapat, tapi tidak konsumsi gulanya. Karena mungkin konsumsi dari gula yang lain bisa dikurangi untuk menambah konsumsi probiotik di sini gitu Bu ya, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Desi atas jawabannya, sudah jelas ya.
Tak terasa kita sudah hampir di penjuru acara, begitu banyak ilmu dan pengetahuan baru yang kita dapat hari ini. Sekarang saya minta izin pada para narasumber untuk memberikan closing statement singkat saja. Bu Yesi silahkan. Ibu Yesi, ya silahkan Bu Yesi closing statement. Oh iya, baik. Jadi untuk penanganan gizi pada pasien stroke itu kita perlu hati-hati, jadi disesuaikan dengan kondisi pasiennya, masalah gizi pasiennya. Jadi tidak bisa dipukul rata untuk semua pasien dan perlu dilakukan untuk pencegahan malnutrisi dan pencegahan untuk terjadi stroke selanjutnya. Begitu, dan yang paling penting adalah monitoring dan evaluasi begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Yesi. Selanjutnya Ibu Meike. Bismillah ya, semoga deg-degannya berakhir. Ini deg-degannya tuh nggak bisa sinyalnya soalnya. Sinyalnya betul Bu. Sedih sekali nggak lancar. Jadi begini, tadi kita melihat bagaimana kemudian peran banyak hal yang bisa dimodifikasi. Ada 3 Bu Meike, maaf suaranya kembali putus-putus. besar faktor risiko yang tidak bisa kita modifikasi, namun jangan berkecil hati, ada banyak hal. Oke, jadi di antara banyak lebih banyak hal yang bisa kita ubah. Jadi ini potensial sekali bagi kita nutritionist dietitian, baik di healthcare center, untuk memberikan edukasi kepada pasien terhadap pencegahan prognosis dan risiko menjadi potensi kita bagaimana mengubah gaya hidup kita. Apakah bisa diterima? Ibu Meike, sepertinya kelempar Ibu Meike. Ibu Meike masih bersama kami? Ibu Meike? Saat sekali seperti Ibu Meike terlempar dari Zoom. Ibu Desi bisa dilanjutkan mungkin closing statement Bu Desi. Terima kasih sudah masih bertahan ya sampai jam segini. Ini pasti udah jam yang mulai rawan. Ya, dari saya simpel saja demikian, karena penyakit jantung dan juga stroke itu kan sangat dekat satu sama lain dan erat sekali kaitannya dengan gaya hidup demikian. Jadi secara umum kita harus menjaga gaya hidup kita, terutama hari ini banyak dibahas dari segi diet. Kemudian selain memperhatikan makanan, nah ternyata komposisi mikrobiota usus yang kita bawa di badan kita masing-masing itu ternyata juga besar pengaruhnya, ada pengaruhnya demikian. Nah, pendekatan menjaga komposisi yang seimbang salah satunya dengan probiotik dan mungkin ada temannya lagi prebiotik atau perpaduan keduanya itu bisa membantu posisinya. Demikian dia tidak bekerja sebagai obat. Nah, kalau sudah ada dalam kondisi yang sakit ya harus erat konsultasinya dengan ahli kesehatan, bisa ahli gizi termasuk juga dengan dokter. Itu dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Desi, luar biasa. Sehingga saya menyimpulkan beberapa hal mengenai bincang kita pada pagi hari ini, bahwa pasien pasca stroke dan pasca cedera jantung membutuhkan nutrisi tertentu. Untuk pasien pasca stroke, mereka sangat rentan mengalami nutrisi dikarenakan kondisi fisiknya yang mungkin sultan mendalam dan lain-lain, sehingga dibutuhkan edukasi gizi kepada pasien mengenai nutrisi untuk pasien pasca stroke. Untuk serangan jantung sendiri biasanya diperlukan nutrisi untuk mencegah serangan berikutnya, di antara lain dengan diet Mediterania dan juga diet DASH. Dan kita juga tidak lupa bahwa ternyata mikrobiota di usus kita berperan penting dalam kesehatan tubuh kita secara seluruh, atau kesehatan kita termasuk dalam halnya kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dalam hal ini beberapa penelitian telah menemukan manfaat probiotik, membuktikan manfaat probiotik untuk kesehatan jantung dan tidak langsung mencegah stroke, tapi dia mencegah penyakit yang bisa meningkatkan risiko stroke seperti hipertensi, diabetes, dan lain. Baik, sekarang izinkan saya meminta para hadirin sekalian untuk menyalakan kamera agar kita bisa berfoto bersama. Baik, silakan panitia.